Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Jumpa lagi bersama saya, Cikgu Ferry. Kali ini Cikgu Ferry akan memberikan materi pembelajaran IPA kelas 8 semester 1, yakni bab gerak, submateri, jarak dan perpindahan. Apa itu bergerak dalam fisika? Nah, sekarang kita mengalami pandemik COVID-19. Salah satu caranya adalah bagaimana kita meningkatkan imun ketahanan tubuh kita. Di antaranya dengan makan makanan yang sehat atau dengan berolahraga. Olahraga bisa saja kita berlari-lari di tempat, jalan-jalan tempat, yakni menggerak-gerakkan badan kita. Nah, apakah gerakan ini dimaksudkan bergerak dalam fisika? Yaitu gerak jalan-jalan di tempat dan berlari-lari di tempat. Atau misalnya sekarang ini, karena pandemik ikhtiar pemerintah dalam rangka untuk memutus rantai COVID-19 adalah dengan melakukan PPKM. Jadi Cikgu Ferry tidak bisa leluasa untuk berolahraga di luar sana. Maka Cikgu Ferry berolahraga di rumah dengan menggunakan alat treadmill ini. Dan apakah gerakan yang dilakukan oleh Cikgu Ferry ini merupakan gerakan ataupun bergerak yang dimaksudkan dalam ilmu fisika? Oke, kita berikan ilustrasi yang lain lagi. Nah, ini seperti tadi, Cikgu Ferry sedang berjalan-jalan di tempat. Kemudian ada harimau. Harimaunya mengaum-ngaum, seolah-olah ingin menerkam burung ini. Mengaum. Dan burungnya ada di tongkat, bertengger di tongkat, menggigil, ketakutan dia. Jangan-jangan dia akan diterkam sama harimau. Nah, ada lagi seekor singa, santai saja dia, geleng-gelengan kepala dia. Nah, apakah Cikgu Ferry ini bergerak menurut harimaunya juga, burungnya juga, singanya juga? Ternyata semua yang disebutkan oleh Cikgu Ferry itu semuanya bukan bergerak menurut fisika. Nah, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan bergerak dalam fisika ini? Dalam fisika, suatu benda dikatakan bergerak apabila terjadi perpindahan kedudukan. Artinya berpindah misalnya dari kiri ke kanan. Dari titik awal menuju ke depan. Atau ke belakang. Maka dapat dimengerti ilustrasi yang Cikgu Ferry sebutkan tadi adalah dikatakan tidak bergerak. Cikgu Ferry sedang berjalan tempat, tetap kedudukannya. Cikgu Ferry sedang berlari di tempat, tetap kedudukannya. Cikgu Ferry berolahraga dengan menggunakan treadmill, tetap tidak berpindah kedudukannya. Demikian juga pada harimau yang mengaum, tetap di tempatnya, burung yang menggigil ketakutan tetap bertengger di tongkatnya. Demikian juga dengan singa. Di dalam fisika ada yang disebut dengan gerak relatif dan gerak semu. Untuk memahami gerak relatif, ikuti ilustrasi berikut ini. Di sini, Cikgu Ferry sedang berkuda, naik kuda dari titik A menuju titik B. Titik A adalah rumah, di mana Cikgu Ferry menjauhi daripada rumah. Di sini dikatakan bahwa Cikgu Ferry bergerak terhadap rumah. Karena Cikgu Ferry
menjauhi rumah. Demikian juga dengan kuda. Kuda disebutkan bergerak terhadap rumah, karena kuda pun menjauhi rumah. Ya. Inti daripada bergerak adalah benda ini berpindah kedudukannya, baik menjauhi ataupun mendekati. Nah, bagaimana tentang antara Cikgu Ferry dan kuda? Di sini, Cikgu Ferry kedudukannya tetap. Artinya, jarak antara Cikgu Ferry dan kuda tetap. Tidak menjauhi, tidak mendekati. Maka dikatakan Cikgu Ferry tidak bergerak terhadap kuda. Sekarang kita membahas mengenai gerak semu. Apakah yang dimaksudkan dengan gerak semu? Berikut ini ada ilustrasi Cikgu Ferry sedang naik kereta kencana. Nampak terlihat Cikgu Ferry bahawa sekelilingnya bergerak menjauhinya. Rumah, pohon, binatang-binatang, ya, semuanya bergerak menjauhinya. Apakah benar benda-benda tersebut bergerak? Ternyata tidak. Benda ini tidak bergerak. Ya. Inilah yang disebutkan dengan gerak semu. Jadi, arti gerak semu adalah gerak yang tidak benar terjadi. Itu hanyalah ilusi. Ya. Ini juga terjadi jika kamu naik mobil, naik bis, naik kereta api, maka kamu terlihat di sekitar kamu menjauhi kamu, bergerak menjauhi kamu. Nah, hingga dapat disimpulkan, didefinisikan bahwa gerak didefinisikan sebagai perpindahan atau perubahan kedudukan. Benda dikatakan bergerak jika benda ini terjadi perpindahan kedudukannya. Sekarang kita membahas jarak dan perpindahan. Ini ada ilustrasi seekor harimau sedang berjalan-jalan di jalan setapak di sebuah taman. Ya. Jalannya ada berkelok setengah lingkaran, lurus lagi, ada setengah lingkaran. Ya. Di sini Cikgu Ferry, lintasan yang ditempuh oleh harimau ini, Cikgu kasih warna merah. Ya. Nah, warna merah ini, lintasan warna merah ini, apakah disebut dengan jarak atau perpindahan? Ya, inilah yang disebut dengan jarak. Jarak adalah lintasan yang ditempuh benda. Panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Inilah yang dinamakan dengan jarak. Nah, di situ ada garis biru. Garis lurus biru. Garis lurus biru inilah yang disebut dengan perpindahan. Jadi, arti perpindahan adalah jarak terpendek yang ditempuh oleh benda. Atau titik terpendek antara titik awal dan titik akhir. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat contoh berikut ini. Harimau akan menuju
dari A ke C melalui titik B, ya. Lintasannya A ke B ke C, ya. Nah, A ke B jaraknya 30 meter, B ke C 40 meter. Berapakah jaraknya? Berapakah perpindahannya? Ya. Bagaimana kita ketahui bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh? Dalam hal ini, harimau menempuh lintasannya A ke B, B ke C. Dengan demikian, jaraknya adalah A ke B ditambah jarak B ke C, ya. 30 meter tambah 40 meter, ya. Sedangkan perpindahan adalah titik terdekat, jarak terdekat dari titik awal menuju titik akhir. Dalam hal ini antara A ke C. Inilah perpindahannya, yakni 50 meter. Ya, demikianlah video pembelajaran materi gerak, submateri jarak dan perpindahan, ya. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran Bapak berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Merdeka!